Halo guys, kembali lagi di channel Bout Belajar Otodidak Teknologi. Kali ini yang akan kita bahas mengenai, kita akan belajar ke sesi baru ya. Sesi baru kita akan belajar mengenai Kisco Packet Tracer. Nah, Kisco Packet Tracer ini adalah aplikasi pembelajaran mengenai jaringan ya, mengkonfigurasikan sebuah jaringan di sini. Nah, di sini kita akan membahas cara mengkonfigurasikan jaringan. Di sini kita akan memakai alamat IP dengan kelas C. Nah, tetapi kita akan buat tiga jaringan, semuanya memakai kelas C, tetapi beda network ID gitu ya. Untuk pembelajaran pertama, kenapa saya pakai di kelas C dulu? Karena supaya lebih mudah mengingat ya. Kita belajar IP itu, saya dulu lebih seringnya otodidaknya itu di kelas C dulu. Nah, mungkin kalau kita sudah paham konsepnya sedikit demi sedikit dari kelas C, kita tinggal merubah IP yang ada tuh menjadi kelas B ataupun kelas A ya. Nah, oke, rancangannya mungkin akan seperti ini. Kita akan buat 3 router, 3 switch, dan 3 PC ya. Nah, ini karena pembelajaran, mungkin kedepannya akan banyak PC-nya, tapi yang jelas ini tuh kita akan pakai kelas C. Lalu masing-masing ini tuh berbeda network ID-nya. Ingat ya, kelas C itu network ID-nya 3 yang depan, yang belakangnya itu host ID. Nah, oke, langsung saja kita gaskeun. Langkah pertama, kita akan memasang dulu 3 PC. Di mana keberadaan PC itu? Nah, oh ya, yang belum mempunyai aplikasi ini, mungkin nanti akan saya simpan ya link downloadnya di deskripsi ataupun di komentar. Kalian bisa cek nanti. Nah, tampilannya mungkin seperti ini. Kisco Packet Tracer itu, di sini ada berbagai komponen yang mungkin dibutuhkan untuk kedepannya. PC itu ada di sini yang kedua nih, end device. Nah, setelah kita klik ini, lalu muncul di sini banyak, dan di bawah juga ada sedikit ya. Kita pilih PC. Caranya bisa kita klik dulu lalu simpan, atau bisa kita benyeng lalu simpan. Benyeng itu kalau bahasa Indonesianya ditarik gitu ya. Nah, kita benyeng lah. Nah, langkah selanjutnya kita butuh switch sesuai rancangan ya, rancangan awal. Nah, switch itu ada di network. Di sini lalu kita pilih switch. Nah, saya biasa memakai yang default. Yang default itu yang seharusnya yang ini itu ya. Nah, bisa pakai di sini atau bisa langsung benyeng dari sini. Kita benyeng, atau kita benyeng di sini, atau kita pilih di sini. Nah, oke. Terakhir kita butuh router. Router sama ada di network device, lalu ada di routers ya. Di sini kita klik. Nah, saya biasa memakai yang ujung 2 di sini tuh. Kalau yang ujung ya, saya biasa memakai router 1941. Ini kita benyeng ke atas. Kenapa 1941? Karena ini tuh
default dari portnya itu 2 ya, karena kita kan nantinya yang ujung tuh nyambung ke PC-nya lalu nyambung ke router yang berlawanannya. Sedangkan untuk yang di tengah-tengah nantinya saya biasa memakai yang 2911. Nah ini 3 kebetulan contoh jaringan yang akan kita buat ini kan 3 ya, jadi defaultnya langsung 3 portnya. Nah setelah rancangannya kita buat, mungkin kedepannya jaringan ini tuh bakal banyak gitu ya IP-nya, bukan IP-nya maksudnya PC-nya. Ini mah kita pakai satu PC dulu supaya kalian bisa memahami konsepnya itu seperti apa. Kedepannya kalian bisa otodidak ya, namanya juga kan kita belajar otodidak teknologi ya. Nah selangkah selanjutnya kita pasang kabel. Saya biasa memakai kabel listrik ini yang akan otomatis. Ingat, ketika beda device lawan jenis, nah saya biasanya nyebutnya itu kadang device kadang lawan jenis. Maksudnya itu tidak sama, misal dari PC ke switch, dari switch ke router itu kita memakai kabel straight ya. Nah sedangkan dari sesama jenis atau gay, dari PC ke PC, router ke router, atau switch ke switch, laptop ke laptop, itu biasa memakai crossover. Nah yang automatic kali ini tuh kabel otomatis yang akan langsung dipilihkan secara otomatis oleh si Kisco-nya. Jadi dia tuh udah tahu yang mana sesama jenis, yang mana beda jenis. Kita praktekkan. Nah ini kan dari PC ke switch, beda jenis, dia langsung memilihkan kabel straight. Kalau tidak percaya, kita buktikan. Kabel straight itu yang ini. Kita klik ke PC ini, pilih pas Ethernet 0, lalu simpan ke switch, lalu pilih pas Ethernet 0/1. Nah ini tuh sama kabelnya ya. Antara ini dengan ini tuh sama, dipilihkan kabel straight. Bedanya kalau yang ini tanpa konfirmasi, yang tadi ya pas Ethernet 0/1, kalau yang straight itu langsung otomatis. Saran saya mungkin yang belum terbiasa kedepannya akan bingung sama port, biasakan dulu memakai strike biar kita tahu kemana. Tapi kalau sudah terbiasa bisa langsung pakai yang si gambar listrik ini, akan langsung dipilihkan otomatis. Nah ketika menyambungkan ke router, yang ini kan ada oranye dulu ya. Nah kalau yang ini merah keduanya, ini tuh tandanya belum tersambung. Gimana cara menyambungannya? Kita aktifkan dulu. Kita klik routernya, pilih config, pilih gigabit. Nah kita klik on. Nah langsung tersambung. Ini tuh yang 0/1 buat dari si router ini ke router ini, router 1 ke router 2 gitu ya, biar kita nggak bolak-balik capek 2 kali. Kita langsung on kan dulu semuanya. Oke, on. Kalian lakukan hal yang sama. Nah setelah semuanya on, kita pasang dulu ya biar sama. Nah konsepnya itu yang pertama, dari router
kita akan menyambungkan ke masing-masing PC itu atau masing-masing switch itu, kita akan memakai jalur pas Ethernet 0/0 semuanya ya. Dari router ke PC semuanya memakai pas Ethernet 0/0. Nah, untuk dari router ke router ini kita memakai pas Ethernet 0/1 ya. Nah, dari ini ke sini kita memakai pas Ethernet yang di sini 2, yang di sini 1. Nah, ini pun berlaku untuk sesama jenis ya. Misal tadi kan kita menyambungkan router ke router, langsung dipilihkan kabel crossover. Nah, kabel crossover tuh cirinya yang ada putus-putus. Nah, setelah ini kita perbagus dulu desainnya, agak jauh kan, bisa di blok ya, dibenyeng-benyeng. Nah, kita akan memakai IP address kelas C. Nah, ini kita pilih place not buat IP addressnya ya. Kita akan menuliskan IP addressnya. IP address untuk PC 0 kita pakai 200.110.2/24 itu nantinya si subnet masknya itu 255.255.255.0 itu default ya. Nah, mungkin pembahasan subnetting kedepannya akan dibahas, karena kita akan memahami dulu gimana sih cara menyambungkan sebuah komputer itu. Kita pakai yang default saja /24. Untuk gateway-nya kita pakai 200.100.10.1. Nah, yang ini kita pakai IP, yang ini kita pakai gateway. Nah, seperti ini. Ini untuk IP address yang ini ya. Nah, lalu untuk selanjutnya kita bisa kopas lagi, simpan di sini untuk IP address yang PC 1. Nah, di sini kan kelas C itu network ID-nya tuh yang ini ya, 3 nih, nggak bisa diblok ya. Yang 200.110 ini tuh network ID, kita bedain, jadi kita ganti 11, walaupun kedepannya sama, tapi ini tuh beda jaringan ya, istilahnya tuh seperti itulah. Nah, 200.111.1 walaupun sama depannya, tapi ini tuh tetap berbeda ya. Kita kopas lagi untuk IP address yang PC 2 nya. Ini tuh kita ganti menjadi 12.2, yang ini 12.1 untuk gateway-nya. Nah, selanjutnya untuk si router kita akan memasukkan gateway yang di PC. Gateway-nya itu kan 10.1 untuk PC yang ini 11.1, yang ini 12.1. Kalian masukin ya di tiap routernya itu, di IP-nya, IP diisi gateway dari PC gitu ya. Nah, gateway itu kan jalur ya, jalur gerbang, bukan jalur, mohon maaf. Nah, seperti ini ya, IP diisi gateway dari PC untuk yang kabel ini.
sama semuanya. Nah, untuk yang dari sini ke sini kita akan ngebuat sebuah network yang baru. Kita buat yang terusannya. Ini kan 10, 11, 12. Yang ini ke sini kita buat menjadi 13. Nah, gimana? Biar nggak pusing, kita masukin dulu IP-nya. Pilih PC 0, masuk ke desktop, pilih IP configuration. Nah, di sini kita pilih static. Kalau DHCP ini harus ada server, kita konfigurasi. Ketika kita pindahkan ke DHCP, nanti dia meminta IP akan terisi otomatis gitu ya. Nah, karena kita akan memakai IP sendiri, kita buat IP-nya. Biar ingat ya, 200 110 2. Bisa langsung klik tab. Nah, yang 255.255.255.0 ini tuh /24. Kedepannya mungkin akan dibahas mengenai subnetting. Kita defaultkan saja. Untuk gateway-nya kita isi 200 110 1. Nah, ini tuh sudah selesai memasukkan IP address di PC 0. Untuk PC 1 dan 2 kalian masukkan sendiri ya. 200 111 2, 200 111 1. Yang PC 2 200 112 2, 200 112 1. Nah, sudah selesai semua PC di masukkan IP. Langkah selanjutnya kita ke router, masukkan gateway. Ingat, router ke PC itu semuanya gigabit 0/0. Jadi kita masukkan di sininya itu gateway yang ada di PC. Masukkan 200 110 1. Subnet masknya samain semuanya /24. Yang ini sama, gigabitnya masukin 200 111 1. Yang ini pun sama, kita masukin 200 112 1. Nah, untuk jalur ini, kabel ini, kita akan ngebuat sebuah network yang baru dengan IP address. Biar nggak pusing, lanjutin 200 100 13 2. Nah, ini tuh buat si router ini yang gigabit 0/1. 200 100 13 2. Nah, untuk yang di sini yang menerimanya gigabit 0/1-nya, kita masukin 13 3. 200 100 13 3. Nah, masukin ke gigabit 0/1. 200 100 13 3. Nah, untuk jalur ini ke sini kita akan masukin network ID yang baru lagi. Jadi kita masukin 200 100 14 3. Nah, kenapa nggak 2? Biar kita nggak pusing nantinya. Penjelasannya tuh seperti ini. Di tiap router ujung itu hostnya itu 2 ya, 13 2
dan yang ini nanti 14.2. Nah, untuk yang tengah biar kitanya nggak pusing, sama yang ini 13.3, yang ini 14.3. Mungkin mudah-mudahan kepaham ya, logikanya itu seperti itu ya. Nah, kita masukin dulu 200 100 14.2. Nah, setelah ini langkah terakhir kita masukin network dari tiap-tiap IP yang telah kita definisikan tadi. Dimana kita masukinnya di tiap router, karena kita defaultnya subnet masknya /24, maka networknya itu 0 akhirnya. Kita masukin semuanya dari mulai 200 110 0, lalu 200 111 0. Nah, ini mungkin kenapa saya memakai 24 untuk pembelajaran awal, biar nggak pusing dulu ya. Karena kalau kita pakai slash yang lain, mungkin kedepannya kita akan menghitung dulu berapa sih networknya itu, karena default, jadi tidak perlu berpikir lagi gitu ya. Nah, kita kopas biar cepat, masukin semuanya di tiap router. Setelah semua dimasukin, di config RIP masukin semua networknya. Yang ini pun sama, config RIP masukin semuanya. Masukin semuanya. Nah, setelah semuanya dimasukin, langkah selanjutnya kita cek apakah berhasil atau tidak yang sudah kita lakukan tadi, konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi. Sebelum mengeceknya, saya kembali jelaskan ya. Di sini kita memakai 3 PC, 3 switch, dan 3 router. Yang masing-masing jaringan yang sudah kita buat tadi, kita memakai IP address dengan kelas C ya. Untuk jaringan yang pertama kita pakai 200 110, itu network ID. Ingat, kelas C itu 3 network ID-nya. Yang 2 ini tuh, ini masuk kepada host ID. Yang kelas B, yang jaringan yang kedua kita pakai sama biar nggak pusing, 200 111. Walaupun beda satu angka, ini tuh beda jaringan ya. Kalau di sininya 10 3, itu tetap satu jaringan. Lalu yang selanjutnya 200 112 2. Setelah kita buat di sini, kita buat jalur untuk routernya 200 113 2 di sini ya. Untuk jalur yang pertama dimasukkan semua gateway
yang ada dari IP yang sudah kita buat tadi. Untuk jalur sama router kita buat jalur baru biar nggak pusing kita ngelanjutin. Nah, untuk router yang ujung ada dua, yang router 0 sama router 1, kita pakai hostnya itu 2 biar nggak pusing. Nah, buat yang di tengah kita pakai 3, jadi biar mudah ngehafal gitu ya. Mungkin mudah-mudahan kepaham lah logika yang saya jabarkan tadi gitu ya. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal masukin network ID-nya, networknya. Setelah semuanya kita ceknya itu bisa diklik PC-nya, lalu pilih command prompt desktop, command prompt, kita masukkan IP address dari PC yang lain, misalkan ping, kita klik ping 200.111.2 yang ini, PC ini. Kalau bacaannya TTL itu singkatan dari time to live ya, itu berhasil, dan biasanya akan ada pesan RTO terlebih dahulu. RTO tuh request timeout ya. Nah, selanjutnya akan TTL, kita ulangi langsung TTL gitu. Namun kalau bahasa dosen saya itu riwas itu kaget mungkin ya untuk pertama kali ngetes. Nah, yang selanjutnya 200.112.2. Mohon maaf, ping 200.112.2 sama akan RTO dulu, lalu selanjutnya TTL itu ya. Nah, bisa melakukan cara seperti ini. Bisa juga kita kirim pesan di sini. Add simple, kita misalkan dari PC 2 kepada PC 1. Nah, biasanya ada di sini nih, real time. Di bawah ada tanda panah, klik atau ya diklik, nanti bacaan successful. Source-nya dari PC 2, destination tujuan ke PC 1 ya. Sukses. Kalau di sininya tidak sukses berarti ada yang gagal gitu ya. Nah, mungkin ini mengenai tutorial cara menyambungkan sebuah komputer di Cisco Packet Tracer dengan memakai sebuah router. Untuk selanjutnya kita akan coba buat dengan menggunakan IP address kelas B ya. Karena ini kelas C, kita akan buat coba menggunakan IP address kelas B. Mungkin sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan materinya bisa dimengerti. Jika tidak, terus putar ulang videonya atau cari-cari sumber lain yang mungkin lebih dari saya mengenai pemahaman dari segi jaringannya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa apabila bermanfaat, klik tombol subscribe, like, dan komen, serta share videonya. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.